Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @freddy_raskin. Dan untuk kali ini, kisah yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah yang berjudul Arek Kobong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini terjadi sudah cukup lama, tapi sepertinya sampai saat ini, dia yang ada dalam cerita ini masih ada di sana dan tetap enggan pergi. Saya ambil sudut pandang pemilik cerita dalam kisah ini. Tahun 1995. Ini adalah tahun pertama aku mengikuti suamiku berpindah setelah tinggal di kota tempat asalku. Pekerjaan suamiku yang mewajibkan pegawainya terus mengalami rotasi penempatan kerja membuatku harus ikut kali ini. Kota tujuannya sebuah kabupaten yang ada di tengah Jawa Timur. Karena waktu penempatan dan persiapan cukup mepet, suamiku akhirnya memilih sebuah rumah kontrakan murah yang ada di bagian utara Kabupaten M. Rumahnya tidak terlalu besar, ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang keluarga dan sedikit halaman. Aku rasa cukuplah rumah ini. Apalagi saat itu hanya ada aku, anakku Manggali yang masih berumur 5 tahun dan suamiku. Proses perpindahan berlangsung cepat. Dalam sehari, kasur, lemari dan beberapa perlengkapan dapur sudah tertata di dalam rumah. Tak ada yang aneh sejak awal datang. Semua normal-normal saja. Air mengalir lancar, listrik juga menyala baik. Kebetulan juga di samping rumah ada tetangga yang menurutku cukup ramah. Aku memanggilnya Bu Suti. Hari pertama aku isi dengan tidur dan bermain dengan anakku. Sedangkan suamiku tidak lama langsung pergi ke kantornya yang baru di kota ini. Manggali terlihat senang dengan rumah kontrakan ini. Meskipun entah kenapa, dia seperti tidak pernah mau ketika disuruh ke dapur sendirian. Sampai kemudian, beberapa kejadian ganjil mulai terasa. Aku lupa tepatnya. Entah hari ke-7 atau ke-8. Suamiku setiap hari pulang menjelang maghrib. Saat itu ketika suamiku pulang, dia terburu-buru lari ke arah dapur. Aku sempat kaget karena suamiku baru saja melepas sepatu. "Kenapa, Mas?" tanyaku. "Aku bau hangus. Saya kira kamu lupa mematikan kompor," jawab suamiku. "Saya tidak menghidupkan kompor, Mas," sautku lagi. Suamiku menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia jelas-jelas mencium ada bau hangus yang kencang dari arah dapur, sehingga langsung lari untuk mematikan apapun yang sedang terbakar. Setelah kebingungannya reda, suamiku langsung masuk ke kamar mandi. Aku pun memilih menonton TV bersama anakku sambil menunggu suamiku selesai mandi. Teh hangat dan tempe goreng sudah kusediakan di atas meja, menunggu pemiliknya selesai mandi. Saat tengah asik menikmati acara MacGyver, tiba-tiba aku mendengar suara suamiku dari kamar mandi. "Nak, jangan di sini, sebentar ayah mandi." Aku heran, suamiku berbicara dengan siapa? Jelas-jelas anakku Manggali sedang duduk di pangkuanku. Setelah mandi, suamiku langsung menghampiri anakku. Diacaknya rambut anakku dengan gemas. "Bapak mandi kok dicubit, untung tidak kaget tadi," kata suamiku sambil mencium pipi Manggali. "Siapa yang mencubit? Orang anaknya di sini dari tadi." Suamiku kembali kebingungan. Kita sempat sedikit berdebat. Suamiku mengatakan jika saat itu dia tengah menggunakan sampo. Kebetulan pintu kamar mandi dibuka. Karena entah beberapa kali diganti, lampu di sana selalu mati. Waktu mengguyur air ke atas kepalanya,
tiba-tiba ada yang mencubit. Suamiku mengira anakku yang melakukannya. Karena cubitannya tepat di paha, tangan yang mencubit juga terasa kecil. Mungkin hanya perasaan Mas saja. Sudah cepat dimakan tempenya, ucapku. Esok harinya suamiku merasa tidak enak badan. Suhu tubuhnya panas. Aku pun memintanya untuk beristirahat di rumah. Suamiku setuju. Setelah sarapan nasi dan telur dadar, suamiku memilih tidur lagi. Manggali terlihat bermain di luar rumah. Aku memanggilnya beberapa kali, memintanya untuk sarapan. Tapi Manggali tidak kunjung mendekat. Ayo makan nak, panggilku. Lalu aku mendengar ada langkah kecil mendekat. Nasi dan telur dadar edisi kedua aku siapkan di atas meja. Sejak umur 4 tahun, Manggali lebih senang makan sendiri. Aku pun beranjak ke pintu depan dan samping, mengunci pintu untuk menghalangi kucing liar yang kerap masuk selesai aku masak. Setelah mengunci pintu, aku beranjak ke kamar sambil membawa kain dan baskom untuk mengkompres badan suamiku. Aku melihat ada kelebat kecil ke arah dapur. Mungkin itu Manggali, batinku. Aku lalu mengompres dahi suamiku. Masih terasa panas. Ingin aku bangunkan suamiku untuk minum obat, tapi tidak tega. Akhirnya aku memilih tetap mengompresnya saja. Aku tunggu sampai kain menghangat, lalu ku kompres lagi berulang-ulang. Setelah sekitar 40 menit, suamiku akhirnya terbangun. Dengan mata yang masih memerah, suamiku kemudian menyenderkan tubuhnya ke dinding kamar. Rasanya kok nggak enak ya, aku mimpi aneh-aneh, kata suamiku. Nggak enak bagaimana mas, apa masih panas? Suamiku hanya mengangguk. Dia lalu menceritakan di dalam mimpinya seperti sedang berada di sebuah rumah yang hangus terbakar. Lalu tubuhnya tertimpa kayu-kayu hangus. Tak belikan obat dulu ya di depan. Mas di sini dulu, kataku sambil melangkah keluar kamar. Sebelum keluar, aku sempat melirik ke arah kamar Manggali. Sekilas aku lihat ada tubuh yang tertidur. Begitu membuka pintu, tiba-tiba Bu Suti meneriakiku. Anak di luar rumah, kok dibiarkan siul? Kasihan anak ini lapar. Aku yang bingung langsung mendekati rumah Bu Suti. Ternyata di depan televisi ada Manggali yang sedang duduk sambil menopang sepiring mie goreng. Aku merasa heran. Yang aku tahu, tadi Manggali tidur di kamarnya. Tadi di dalam Bude, kok sekarang di sini? Setelah menyelesaikan makannya, Manggali langsung aku gendong. Aku meminta maaf karena merepotkan Bude Suti. Mendadak aku ikut pusing karena memikirkan kejadian ganjil yang terjadi sejak kemarin malam. Malam harinya suamiku yang sebenarnya belum sembuh benar mendadak harus pergi ke kantornya. Akibat tidak masuk kerja, ada beberapa pekerjaan krusial yang terbengkalai. Karena merasa bertanggung jawab, suamiku akhirnya pergi ke kantornya malam itu juga. Dia juga berpamitan jika nantinya harus lembur dan tidak bisa pulang cepat. Aku pun mengiyakan. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba perutku terasa mules. Manggali kulihat sudah terlelap di sampingku. Pelan-pelan kusingkirkan tangannya yang memeluk pinggangku, lalu cepat-cepat ke kamar mandi. Lagi-lagi, karena tidak ada cahaya lampu, aku terpaksa membuka pintu kamar mandi sambil tetap menggunakan toilet. Setelah selesai, aku mencoba mengambil air dari dalam bak. Tiba-tiba, tanpa sengaja, tanganku meraba sesuatu yang mirip rambut di dalam bak mandi. Seketika aku langsung berteriak. Aku langsung berdiri dan mencoba menyingkir dari kamar mandi. Kuamati bak mandi dengan seksama. Hanya ada air yang menetes dari keran besi. Normal, tidak ada apa-apa. Setelah membersihkan tubuh, aku langsung masuk ke kamar Manggali. Malam ini aku tidur bersamanya. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali berlanjut. Saat itu aku baru saja memandikan Manggali. Setelah dari kamar mandi, aku menggendong Manggali ke kasurnya. Di saat yang sama aku lupa kalau sedang memasak ikan di dapur. Manggali aku taruh di atas kasur. Aku langsung berlari ke dapur.
Dengan cepat aku balik ikan di penggorengan yang nyaris gosong. Lalu aku kecilkan api agar tidak terlalu panas. Tiba-tiba, suara Manggali terdengar berteriak. Aku langsung berlari meninggalkan ikan di penggorengan. Di kamar, aku melihat anakku terjatuh dalam kondisi tengkurap. Darah segar mengucur dari dagunya. Aku panik dan langsung berteriak ke Bude Suti. Untuk waktu itu, suami Bude Suti belum berangkat kerja. Dengan perban seadanya, Manggali dibawa ke klinik di dekat jalan raya. Sepanjang jalan aku menangis melihat darah di dagu Manggali. Siang itu 6 jahitan dilakukan untuk menutup luka di dagu anakku. Setelah keluar dari klinik, aku memeluk Manggali dan sempat sedikit memarahinya. Suami Bude sudah berangkat kerja saat itu. Aku memilih berjalan kaki pulang ke kontrakan. Di jalan, sambil menggendong, kutanyai kenapa Manggali sampai terpleset. Dengan polos Manggali bercerita jika setelah aku ke dapur, Manggali melompat-lompat di atas kasur. Ketika sedang asik melompat, tiba-tiba ada seorang anak yang muncul di belakangnya. Anak kecil yang dipanggil Manggali dengan sebutan Mas itu lalu mendorong tubuh Manggali ke depan. Sampai akhirnya Manggali pun jatuh dan mengalami luka robek setelah dagunya membentur keramik. Setengah tidak percaya, aku lalu mendesak Manggali untuk tidak berbohong. "Tidak bohong, Mah, saya tidak bohong," ucap Manggali sambil menahan air mata. Sore harinya suamiku pulang dengan kaget melihat perban yang membekap dagu Manggali. Suamiku sempat marah karena mengira aku teledor. Aku menjelaskan semua yang terjadi, termasuk apa yang diceritakan Manggali. Meski tidak langsung percaya, tapi suamiku tidak melanjutkan emosinya. Dia memilih keluar rumah sambil menggendong Manggali. Aku hanya bisa diam saat itu, bingung antara menyalahkan diri sendiri atau ikut menduga-duga. Tak mau berpikir berat, aku lalu beranjak ke dapur. Sekalian ingin membuat teh. Apalagi sejak pulang kerja, suamiku belum minum apapun. Masih ada adonan tempe sisa tadi pagi yang rencananya aku goreng sekalian. Di tengah konsentrasiku mengaduk adonan tempe, lagi-lagi aku mendengar suara langkah anak kecil. Suaranya mirip sekali dengan kaki Manggali. Aku menoleh ke lorong dekat kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar. Terlihat bayangan anak kecil sekelebat berlalu. Mungkin suami sudah pulang. Manggali lari-lari, batinku. Tap, tap, tap. Suara langkah itu kembali terdengar, seolah Manggali sedang bolak-balik berlari dari kamar mandi ke kamarnya. Aku sempat menoleh sebentar. Tidak jelas siapa yang berlari, tapi siapa lagi kalau bukan Manggali. Karena tidak betah, aku matikan kompor. Coba aku kejar suara langkah kaki itu dengan cepat. Aku setengah berjinjit saat itu. Aku lihat sekelebat bayangan itu masuk ke kamar Manggali. Begitu masuk ke dalam, degup jantungku berhenti. Ada seorang anak yang entah itu laki-laki atau perempuan sedang berdiri di pojok kamar Manggali. Semua tubuhnya hitam dari atas sampai ke bawah. Bukan hitam karena warnanya, tapi hitam karena terbakar. Mirip dengan plastik yang meleleh. Aku takut setengah mati, tapi tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya bocah itu meringis menunjukkan isi bibirnya yang juga terbakar. Dengan cepat tubuhnya berbalik, lalu masuk ke dalam gorden kamar dan hilang. Setelah dia hilang, tubuhku lemas lalu pingsan. Malam harinya tubuhku panas menggigil. Suamiku yang awalnya masih marah, kemudian berubah ibah. Dimintanya aku untuk beristirahat di dalam kamar. Setelah menidurkan Manggali, suamiku menemaniku di atas kasur sambil mengompresku. Aku tidak mau banyak bicara malam itu. Jujur sebenarnya aku ingin menceritakan semuanya. Suamiku juga heran kenapa aku tiba-tiba pingsan. Saat pingsan, suamiku bercerita jika Bude Suti bersama suaminya dan Mbak Intan, tetangga sebelah kanan rumah, sempat datang. Setelah menolongku dan membopongku ke atas kasur, kata suamiku, Bude Suti dan Mbak Intan sempat berbisik tentang gangguan yang diterima orang yang mengontrak rumah ini sebelumnya.
Tapi karena suamiku tipikal orang yang tidak percaya hal gaib, dia memilih tidak bertanya lebih jauh. Suamiku sempat berterima kasih kepada mereka semua karena datang membantu, lalu mempersilahkan semuanya pulang agar aku bisa beristirahat. Melihat ketidaktertarikan suamiku dengan hal gaib, aku pun mengurungkan niatku bercerita. Aku memilih mengarang cerita. Mungkin capek aku mas, tadi siang aku gendong Manggali dari klinik sampai rumah, kataku berbohong. Suamiku pun percaya. Setelah mengucup keningku, suamiku mengajakku tidur. Dia berjanji akan izin besok pagi untuk menemaniku mengurus Manggali. Selepas subuh, aku kedatangan tamu spesial di rumah. Bapakku datang pagi itu dari kampung. Aku senang sekali waktu itu. Meski belum lama berjauhan, tapi aku sudah kangen dengan bapakku. Entah kenapa setelah bapak datang, tubuhku terasa sehat lagi. Langsung saja aku buatkan kopi pahit kesenangan bapak dan kuhidangkan pagi itu juga. Bapakku tersenyum melihatku antusias dengan kedatangannya. Belum sempat menaruh tas, aku sudah menyuguhinya. Setelah minum kopi, bapak kemudian masuk ke kamar Manggali. Bapakku minta istirahat dulu di kamar Manggali sambil menunggu cucunya bangun. Biasanya Manggali bangun jam setengah 7 pagi. Setelah meletakkan tas, bapak kulihat berdiri tegap, matanya menatap tajam ke arah sudut kamar, seperti sedang berkomunikasi dengan mata. Proses itu berjalan lama, sekitar 10 menit. Aku yang tidak tahu apa-apa sempat membiarkan bapak berdiri. Sampai akhirnya bapak bergerak sendiri, kemudian keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang dilakukan bapak di dalam kamar mandi. Yang aku dengar hanya suaranya meludah berkali-kali. "Bapak, kenapa dek?" tanya suamiku yang mendadak muncul di sampingku. "Nggak ngerti mas, coba sampean tanyain," sautku. Sekitar 5 menit di kamar mandi, bapak kemudian keluar. Dia melambaikan tangan ke suamiku, seolah mengisyaratkan untuk mengikutinya. Aku yang tidak diajak ikut mengekor di belakang suamiku. Bapak lalu duduk di beranda rumah kontrakan. Dengan pelan dia menanyai suamiku tentang harga kontrakan dan kemungkinan mencari kontrakan yang lebih baik lagi. Bapak terdengar berbicara halus. "Leh, kalau ada lagi, kamu pindah saja dari rumah ini. Rumah ini terasa ada yang tidak beres," kata bapak. "Tidak bagus, bagaimana pak? Tempatnya juga bagus, harganya murah," jawab suamiku, seolah ingin membela pilihannya. Bapakku kembali memberikan penjelasan kepada suamiku. Dia paham suamiku tidak terlalu mempercayai hal gaib. Bahkan saat menikah dulu, ada beberapa ritual yang dia hilangkan karena tidak percaya. "Begini nak, di sini ada makhluk yang hitungannya jahat, tidak bisa diajak bicara. Kamu semua disuruh pergi," jelas bapakku lagi. Suamiku mengangguk-angguk. Sepertinya dia mempertimbangkan, cuma tidak tahu apakah dia menerima atau tidak saat itu. Setelah itu bapakku memilih untuk duduk-duduk di depan TV. Dia sempat menggendong Manggali dalam kondisi tidur di pelukannya, membiarkan cucunya tetap tidur sambil menonton TV. Sayangnya, bapak tidak menginap hari itu. Suamiku mengantar bapak ke terminal sore harinya. Sebelum pulang, bapak kembali berpesan kepada suamiku untuk segera mencari tempat kontrakan baru. Suamiku mengiyakan. "Coba bapak tak cariin obat di rumah, seminggu, nanti kesini lagi." Bapakku benar-benar pulang sore itu. Aku sempat senang awalnya. Aku kira dengan bapak datang, aku bisa tidur sedikit nyenyak. Tidak khawatir dengan adanya makhluk entah apa yang mulai menghantui kontrakan ini. Begitu tiba di rumah, aku mencoba mengajak Mas Rudi kembali berbicara. Terus terang aku merasa beberapa kejadian kemarin sebagai sebuah peringatan. Seperti biasa, suamiku masih belum bisa sepenuhnya menerima alasanku dan bapak. Apalagi dia belum merasakan secara langsung. Kejadian yang menimpa Manggali dan aku baginya lebih tepat disebut kecelakaan. Aku cuma bisa menghela nafas. Malam itu kita tidur bertiga.
Aku sengaja mengajak Manggali tidur bersama karena khawatir ada sesuatu yang terjadi kalau dia tidur sendiri. Besoknya, saat Mas Rudi berangkat kerja, aku memilih untuk pergi ke rumah Bude Suti. Entah kenapa meski siang hari, aku masih merasa tidak nyaman berada di dalam. "Aku numpang main di sini ya Bude, tiba-tiba tidak betah di rumah," kataku saat Bude Suti membuka pintu rumahnya. Bude Suti tinggal berlima sebenarnya di rumahnya. Tapi setiap pagi, ketiga anaknya berangkat ke sekolah dan baru pulang menjelang asar. Sedangkan suaminya hampir sama seperti suamiku, kerja hingga menjelang maghrib. Hari itu kuhabiskan waktu dengan banyak berbincang dengan Bude. Manggali kubiarkan memainkan mainan milik anak laki-laki Bude Suti. Setelah berbincang ngalor ngidul, aku mencoba memberanikan diri untuk menanyakan perihal rumah yang aku tempati. Aku menceritakan jika suamiku sempat mencuri dengar dari Bude Sumi dan Mbak Intan yang membicarakan rumah itu. Awalnya Bude enggan menjawab. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan dan menyelimur ke sana kemari. Sampai akhirnya aku menceritakan tentang kedatangan bapakku. Tentang bagaimana ucapannya kepada suamiku untuk segera mencari kontrakan lain. Setelah beberapa kali kudesak, akhirnya Bude Sumi bercerita. Rumah itu sebenarnya sama tuanya dengan rumah milik Bude dan Mbak Intan. Karena 3 deret rumah itu berasal dari pemilik yang sama. Tapi sejak Bude membeli rumah yang ditempatinya, rumah yang kini aku tempati ini tidak pernah terjual. Bahkan sampai Mbak Intan datang, rumah yang aku tempati juga tidak mendapat peminat. Memang sempat ada 1-2 orang yang mengontrak rumah itu, tapi tidak pernah lama. Bude sendiri tidak pernah berkenalan dengan penyewa rumah kontrakanku. Karena tidak sampai seminggu, biasanya mereka sudah pergi. Bude sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Tapi penghuni sebelumku juga pernah pingsan sama sepertiku. Tempatnya juga sama, di kamar yang ditempati Manggali. Saat kejadian itu, Bude bercerita banyak orang yang datang ke rumah kontrakanku, termasuk ketua RT setempat. Yang bisa didengar Bude saat itu hanya cerita tentang arek kobong. Tapi Pak RT tidak meneruskan ceritanya. Selama 5 tahun bertetangga dengan rumah kontrakanku, Bude mengatakan tidak pernah tahu apa yang ada di dalam rumah. Karena pemilik kontrakan akan langsung menutup seluruh gorden sebelum menutup rumah. Hanya saja, sering Bude mendengar ada suara air berkecipak di dalam rumah. "Selebihnya, aku tidak tahu Yul, beneran," kata Bude tiba-tiba kepadaku. Aku pun tidak ingin mendesak Bude lebih jauh. Setidaknya, aku sudah paham ada yang tidak beres dengan kontrakanku. Aku sudah berniat akan meminta pindah ke suamiku. Selepas maghrib, Mas Rudi sudah terlihat santai di depan televisi. Pelan-pelan kupijiti punggungnya dari belakang kursi. Manggali bermain-main dengan mainan milik anak Bude Suti yang dibawanya siang tadi. "Mas, bagaimana? Apa sudah dapat kontrakan baru?" Suamiku agak kaget dengan pertanyaanku. Ditariknya punggungnya dari cengkraman tanganku. "Belum, sudah, disyukuri saja di sini. Gampang nanti kalau sudah gajian," jawab Mas Rudi marah. Aku tidak mengira suamiku tiba-tiba marah seperti itu. Mungkin ada masalah dari pekerjaannya, pikirku saat itu. Mas Rudi kemudian beranjak dari kursi dan pergi ke kamar Manggali. Dari suaranya, terdengar Mas Rudi merebahkan tubuhnya dengan keras di atas kasur. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku tidak mau memperparah keadaan. Kubiarkan Mas Rudi tidur di kamar Manggali. Malam harinya sekitar pukul 11:30 malam, aku tiba-tiba dibangunkan dengan suara erangan tertahan. Suaranya seperti dari kamar Manggali. Kuamati suara itu lebih dalam, seperti suara Mas Rudi. Aku pikir dia sedang mengigau. Suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Aku langsung bangun dari tidur dan melompat ke kamar Manggali. Saat kubuka pintu, aku berusaha menjerit tapi tidak bisa.
Aku melihat anak terbakar yang sempat membuatku pingsan, kini sedang berdiri di atas dada suamiku yang masih tidur terlentak. Matanya melotot, meneteskan kulit-kulitnya yang terbakar. Di bawahnya, suamiku terlihat ketakutan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya aku baca potongan ayat suci. Sosok bocah terbakar itu sempat tersenyum menakutkan sesaat setelah aku membaca ayat itu. Dia kemudian hilang perlahan seperti asap kabut. Setelah itu aku kembali pingsan, tidak sadarkan diri. Aku baru terbangun selepas subuh. Kulihat Mas Rudi sudah bersiap-siap dengan tas-tas besar. "Mau kemana, Mas?" tanyaku pada suamiku. Wajah Mas Rudi terlihat gugup dan terburu-buru. "Pindah, Dek, harus pindah kita. Yang punya tempat tidak mau kita di sini. Benar kata Bapak." Setelah bangun dan mencuci muka, aku langsung membantu suamiku meringkas barang-barang. Semua pakaian kumasukkan ke dalam tas besar. Ada beberapa perabotan yang sengaja kami tinggal. Rencananya akan diambil sewaktu-waktu karena kontrakan rumah itu sebenarnya masih cukup panjang. Sebuah mobil L300 tidak lama kemudian datang ke halaman rumah mengangkut semua yang kami siapkan. Manggali yang masih terlelap aku gendong begitu saja. Aku lalu berjalan ke rumah Bude Suti untuk berpamitan. Tampak ada raut kecewa di wajah Bude. Setelah bersalaman dan berpelukan, Bude sempat menunjukkan sebuah bekas luka di betis kanannya. Lukanya berwarna hitam, mirip bekas cakaran. Bude mengatakan jika luka itu didapatnya waktu ingin memeriksa suara air yang terus terdengar di dalam rumah kontrakanku. Aku langsung bergidik setelah melihat luka itu. Teringat sosok yang menginjak Mas Rudi tadi malam. Tidak banyak basa-basi, aku langsung beranjak ke dalam mobil. Siang itu juga aku berpindah kontrakan. Mas Rudi mendapatkan rumah dinas dari kantornya setelah salah satu rekan kerjanya mutasi keluar kota. Selama perjalanan, Mas Rudi meminta maaf kepadaku karena tidak mempercayai ceritaku selama ini. Dia lalu membuka kaosnya dan menunjukkan sebuah luka bakar yang tampak memanjang dari dada sampai lengannya. Pak Yadi yang menyopiri mobil melirik ke arahku dan suamiku. Dia lalu ikut nimbrung ke tengah obrolan kami. Pak Yadi ternyata sedikit tahu tentang daerah kontrakan kami. Dia menceritakan jika dulunya di sekitar kontrakan kami adalah daerah yang sangat rimbun. Ada banyak pepohonan besar yang tumbuh di sana. Di antara pepohonan itu, ada sebuah sungai yang mengalir di tengah lebatnya pohon dan tumbuhan menjalar. Sungai itu dulunya pernah digunakan oleh beberapa orang tidak bertanggung jawab untuk membuang bayi-bayi yang tidak diinginkan. Karena lokasinya yang tertutup, tidak banyak orang yang tahu kejadian-kejadian itu, kecuali orang-orang yang memang masuk kategori nakal. "Ya, saya waktu muda dulu nakal, Mas," ujar Pak Yadi sambil tertawa. Setelah menyedot rokoknya, Pak Yadi kembali bercerita. Jika di antara bayi yang dibuang itu sempat ada yang dibakar, lalu dilemparkan ke sungai. Setelah kejadian itu, entah arwah si bayi atau siapa, kerap ada sosok anak kecil terbakar yang terlihat di sana. Sosok itu tidak hanya menakuti mereka yang datang ke sana, tapi juga membuat orang yang melihatnya atau bersentuhan dengannya menjadi sakit. Sejak saat itu tidak banyak orang yang berani lagi datang ke tempat itu. Sampai kemudian banyak pohon ditebang, lalu kawasan itu menjadi pemukiman. Ada yang bilang itu wujud kemarahan bayi-bayi yang dibuang di sana. Tapi ya, nggak tahu lagi, ucap Pak Yadi sesaat sebelum mobil kami sampai di rumah dinas. Sejak hari itu tidak ada lagi hal aneh yang aku alami di kota itu. 3 tahun kemudian aku pulang kampung karena suami kembali pindah tugas. Sekitar tahun 2012, aku sempat mengunjungi bekas kontrakan itu. Entah kenapa tiba-tiba kangen saja ke Bude Suti. Waktu itu Manggali yang mengantarku menggunakan mobil. Tapi ternyata Bude Suti sudah meninggal. Anak-anaknya juga sudah pindah rumah. Kini rumahnya kosong. Mbak Intan juga ternyata sudah pindah keluar Jawa.
Praktis, tidak ada lagi orang yang aku kenal di sana. Sejenak aku sempat memandangi bekas rumah kontrakanku. Rumah itu dicat agak terang, tapi tetap kosong. Oh ya, semua info ini aku dapat dari Pak Lukman, penghuni rumah Mbak Intan. Dia yang membeli rumah Mbak Intan sejak tahun 1996, sesaat sebelum Mbak Intan pindah keluar Jawa. Pak Lukman lalu bercerita kalau rumah bekas kontrakanku sempat digunakan 3 orang, tapi ketiganya tidak sampai tinggal lama di sana. Yang pertama, kata Pak Lukman, pergi karena bercerai. Keduanya sering didengarnya bertengkar sejak berada di dalam rumah itu. Padahal waktu pertama datang, keduanya sangat romantis. Kemudian penghuni kedua dan ketiga, menurut Pak Lukman, meninggal dunia. Keduanya meninggal di rumah kontrakan itu. Yang meninggal pertama sempat dibawa ambulan. Tidak jelas apa penyakitnya. Istrinya menceritakan jika suaminya memiliki riwayat jantung. Kemudian penghuni yang ketiga meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dia seperti terkena penyakit aneh karena tubuhnya dipenuhi dengan luka gosok. Kondisinya juga semakin mengenaskan karena dia mati dalam kondisi mata terbuka lebar. Sejak saat itu tidak ada orang yang berani mengontrak rumah itu, meski diberikan dengan harga murah sekalipun. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.